Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Latifa dari Prodi Akuntansi semester 2, NIM 290222520. Dosen Pak Hendra Permadi, STMM. Saya akan menjelaskan UTS Statistik Bisnis. Nomor 1 yaitu tabel berikut merupakan suatu distribusi frekuensi dari harga saham 100 perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Carilah nilai rata-rata, median, dan modus. Nilai rata-ratanya itu nilai sahamnya 60 sampai 62, 63 sampai 65, 66 sampai 68, 69 sampai 71, 72 sampai 74. Banyak perusahaannya itu frekuensi, yaitu 5, 18, 42, 27, 8 yang ditotalkan 100. X itu nilai tengah. Yang pertama 61, yang kedua 64, yang ketiga 67, yang keempat 70, yang kelima 73. FI dikali XI, frekuensi dikali 6, nilai tengah. 5 dikali 61 sama dengan 305. 18 dikali 62 sama dengan 64 sama dengan 1152. 42 dikali 67 sama dengan 2814. 27 dikali 70 sama dengan 1890. 8 kali 73 sama dengan 584. Ini dijumlahkan 6.745. Rumus nilai rata-rata yaitu X bar, sigma, frekuensi, nilai tengah dikali frekuensi, dibagi sigma dikali frekuensi. Yaitu dimasukkan aja 6.745, frekuensinya yaitu dimasukkan 100, 6.745 dibagi 100 menjadi 67,45. Yang kedua itu nilai median, mencari FKKD-nya. FKKD itu yang ditambahkan. Yang pertama 5 ditambah 18 menjadi 23, 23 ditambah 42 menjadi 65, 65 ditambah 27 menjadi 92, 92 ditambah 8 menjadi 100. Letak median datum ke setengah N, setengah dikali 100 sama dengan 50. Datum ke 50 berada pada frekuensi 42, yang terletak pada interval 3, yaitu 66 sampai 68. TB itu batas bawah atau tepi kelas, yaitu 66 dikurang 0,5 menjadi 65,5. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 5 ditambah 18 sama dengan 23. FME itu frekuensi di mana kelas median berada, 42. P itu panjang interval kelas, 63 dikurang 60 sama dengan 3. ME itu nilai median. Rumusnya batas bawah atau tepi kelas setengah M dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi di mana kelas median berada dikali panjang interval kelas. TB-nya itu dimasukin aja 65,5 ditambah setengahnya itu kan udah disederhanain menjadi 50 dikurang FK-nya 23 dibagi FME-nya itu 42, panjangnya yaitu 3, 65,5 ditambah 50 dikurang 23 yaitu 81. 81 di 50 dikurang 23 yaitu 27, 27 dikali 3, 81, dimasukkan aja 42, 65 menjadi 67,43 hasilnya. Yang ketiga yaitu nilai modus. Frekuensi tertinggi adalah 42 yang terletak pada interval 66 sampai 62. TB-nya itu tepi bawah
kelas modus 66 dikurang 0,5 sama dengan 65,5. D1-nya itu selisih F kelas modus dengan F kelas sebelumnya. 42 dikurang 18 sama dengan 24. D2 itu selisih F kelas modus dengan V kelas sudahnya. 42 dikurang 27 sama dengan 15. Panjangnya itu 63 dikurang 60 sama dengan 3. Rumus modus yaitu TB, tepi bawah kelas modus, ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali panjang. Dimasukkan aja 65, TB-nya 65,5 ditambah D1-nya 24, D1-nya 24 ditambah D2 15 dikali panjangnya 3. 65,5 ditambah 24 dikali 3 yaitu 72, 24 tambah 15 39. Hasilnya menjadi 67,35. Yang kedua yaitu diketahui nilai ujian mata kuliah statistika bisnis yang diikuti oleh 50 mahasiswa dinyatakan dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Nilai internalnya 61 sampai 65, 66 sampai 70, 70 sampai 75, 76 sampai 80, 81 sampai 85, 86 sampai 90, 91 sampai 95. Frekuensinya itu 2, 5, 10, 11, 15, 4, 3 yang dihasilkan 50. X-nya itu nilai tengah 63, 68, 73, 78, 83, 88, 89. Frekuensi dikali nilai tengah yaitu yang pertama 2 kali 63 hasilnya 126, 5 dikali 68 340, 10 kali 73 730, 11 dikali 78 858, 15 dikali 83 1245, 4 kali 88 352, 3 dikali 93 279 yang dihasilkan 3930. XI dan X bar, nilai tengah dan X bar, mencari kita penyelesaian rata-rata X bar ya dulu. Sigma frekuensi dikali nilai tengah yaitu hasilnya 3930. Sigma frekuensi yang dihasilkan 50, hasilnya menjadi 78,6. Ya, kita mencari nilai tengah dikurang X bar. Nilai rata-ratanya udah dicari 78,6. 78,6 dikurang 63 hasilnya 15,60. 78,6 dikurang 68 hasilnya 10,60. 78,6 hasilnya 78,6 dikurang 73 hasilnya 5,60. 78,6 dikurang 78 hasilnya 0,60. 78,6 dikurang 83 hasilnya 4,40. 78,6 dikurang 88 hasilnya 9,40. 78,6 dikurang 93 hasilnya 14,40. Frekuensi dikali nilai tengah dikurang S bar yaitu 2 dikali 15,60 hasilnya 31,2, 5 dikali 10, 5 dikali 10,60 hasil 53,0, 10 dikali 5,60 hasil 56, 11 dikali 0,60 hasil 66, 0,6, 15 dikali 4,40 hasilnya 66, 4 dikali 9,40 hasilnya 37,6, 3 dikali 14,40 hasilnya 43,2 yang dihasilkan 293,6. Nilai tengah dikurang X bar pangkat 2 yaitu nilai tengah dikurang X bar kan udah dicari, tinggal dikali
kan aja 2, yaitu 243,36, 112,36, 31,36, 0,36, 19,36, 88,36, 207,36. Frekuensinya itu yang dipangkatkan 2, hasilnya 2 dikali 243,36 menjadi 486,72. Yang diteruskan menjadi hasilnya 2636. Nilai Q-nya N50, Q3-nya data ke 3/4 dikali 50 sama dengan 37,5. Datum ke 37,5, kelas kelima, TB-nya yaitu 81,0,5 yang menjadi 80,5, FQ3-nya sama dengan 15. FK-nya 2 tambah 5 tambah 10 tambah 11, hasilnya 28. Dan panjangnya 66 dikurang 61 sama dengan 5. Ketiga-nya 80,5 plus 37,5 dikurang 28 dikali 5 dibagi 15. 80,5 plus 37,5 dikurang 8 menjadi 9,5 dibagi 15 dikali 5. 80,5 plus 9,5 dikali 5 menjadi 47,5 dibagi 15. 80,5 plus 47,5 dibagi 15 yaitu 33,3167, yang hasilnya 83,667 atau 83,67. Nilai D4-nya N50. D4 data ke 4/10 dikali 50 sama dengan 20 data ke 20. D4 terletak pada interval keempat yaitu 76 sampai 80. TB4-nya 76 dikurang 0,5, 75, hasil 75,5, FD4 hasil sama dengan 11. FK sama dengan 10 tambah 5 tambah 2 sama dengan 17 dan panjangnya 66 sampai 61 sama dengan 5. D4-nya 75,5 plus 20 dikurang 17 dikali 5 dibagi 11. 75,5 plus 3/11 dikali 5. 75,5 plus 15 dibagi 11. Hasilnya 75,5 plus 1364, hasilnya 76,864 atau 76,886. Nilai P30, N50, P30 data ke 30/100 dikali 50 sama dengan 15. P30 terletak pada interval ketiga yaitu 71 sampai 75. TB30 sama dengan 71,0,5 sama dengan 70,5. FP30 sama dengan 10. FK yaitu 5 tambah 7. 5 tambah 2 sama dengan 7. Dan panjangnya 66 sampai 61 sama dengan 5. P30 sama dengan 70,5 plus 15 dikurang 7 dikali 5 dibagi 10. 70 dikali 5 plus 15 dikurang 7 sama dengan 8 dibagi 5 dikali 5 dibagi 10 dikali 5. 70,5 plus 8 dikali 5 40 dibagi 10. 70,5 plus 4 sama dengan 74,5. Yang B, yang mencari rangenya yaitu R batas atas atau batas bawah 95 dikurang 61, 95 dikurang 61 menjadi 34. Simpanan rata-rata atau SR. SR
1 dibagi N, sigma, nilai tengah dikurang X bar. 1/50 dikali, ya ini kalau dicari hasilnya 293,6, yaitu menjadi 5.872. Variannya S2 sigma sama dengan 1, nilai tengah dikurang X bar pangkat 2, yaitu 1/4 dikali 2.632 hasilnya 53,714. Standar deviasinya S sigma, nilai tengah dikurang X bar pangkat 2, N dibagi N dikurang 1. Ini yaitu 53,714 hasilnya 7.328. Yang ketiga yaitu berikut adalah data absensi karyawan pada PT Arta Hakita Jakarta pada tahun 2021. Kita sama mencari kayak nomor 2. Yang pangkat 2 itu yang pangkat 4 itu sama hasilnya. Penjelasannya range R19 dikurang 2, batas bawah dan batas akhir dan batas awal, yaitu 19 dikurang 2 sama dengan 17. Rata-ratanya X bar sigma, frekuensi dikali nilai tengah, yaitu dibagi sigma frekuensi. Hasilnya itu 400, ini udah dicari, 465 bagi 50 yaitu 9,3. Yang jangkauan interkuartil atau jarak kuartil. A-nya 9 Q3 dikurang Q1. Q1 1/4 N 1/4 kali 50 12,5. Q2 1/2 N 1/2 dikali 50 sama dengan 25. Q3 3/4 N 3/4 kali 50 sama dengan 37,5. Q1 TB 5 dikurang 0,5 menjadi 4,5. FQ1 10 sigma FQ1 6. C-nya 7,5 dikurang 4,5 sama dengan 3. Q1-nya TB 1/4 N sigma frekuensi Q1 dikali C frekuensi FQ1 4,5 plus 12,5 dikurang 6 dikurang 6 dikali 3 dibagi 10. 4,5 12 dikurang 5, 12,5 dikurang 6 menjadi 6,5 dikali 3 dibagi 10. 4,5 plus 19,5 bagi 10 menjadi 6,45. Q2-nya TB sama dengan 8 kurang 0,5 sama dengan 7,5. FQ2-nya 16 sigma FQ2 10 tambah 6 menjadi 16, C-nya 10,5 dikurang 7,5 sama dengan 3. Q2-nya sama dengan TB tambah 1/2 N sigma FQ2 dikali C dibagi FQ2. 7,5 tambah 25 kurang 16 dibagi 3, FQ2-nya 16, 7,5 9 dibagi 16 dikali 3. 7,5 27 dibagi 16 menjadi 9,1875 atau 9,19. Q3-nya TB 11 dikurang 0,5 sama dengan 10,5. FQ3-nya sama dengan 11. Sigma FQ3 16 tambah 10 tambah 6 menjadi 32. C-nya 13,5 dikurang 10,5 3. Q2-nya TB plus 3/4 N sigma FQ3 dikali C FQ3 bagi FQ3. 10,5 37,5 dikurang 32 dikali 3 dibagi 11. 10,5 plus 5,5 dibagi 11
dikali 3, 10,5, 16,5 dibagi 12, dibagi 11 hasilnya 12. H-nya, Q3-nya 12, Q1-nya tadi 6,45 sama dengan 12 dikurang 6,45 sama dengan 5,55. Simpanan kuartilnya setengah Q dikurang Q1. Setengah 12 dikurang 6,45 hasilnya 2,775. Jadi jarak panjang kuartil sebesar 5,55 dengan simpanan kuartil sepanjang 2,775. Ya, selanjutnya jarak persentil JP sama dengan P90 dikurang P10. Letak P10 data ke 10 per 100 dikali 50 sama dengan 5, kelas ke 1 dengan interval 2 sampai 4. TB-nya 2 dikurang 0,5 sama dengan 1,5, FP10 6, sigma FP10 0, C-nya 4,5 dikurang 1,5 sama dengan 3, P10-nya 1,5 plus 10 per 100 dikali 50 dikurang 0 dikali 3 dibagi 6. 1,5 tambah 5 dibagi 6 dikali 3. 1,5 plus 15,6. 15 dibagi 6 sama dengan 4. P10 data ke 90 per 100 dikali 50 sama dengan 45. Kelas kelima dengan interval 14 sampai 16. TB-nya 19,0,5 sama dengan 13,5. EP90 5. Sigma EP90 43, C-nya 16,5 dikurang 13,5 sama dengan 3. P10-nya sama dengan 13,5 plus 90 dibagi 100 dikali 50 dikurang 43 dikali 3 dibagi 5. 13,5 plus 45 dikurang 43 dikali 3 dibagi 5. 13,5 plus 2 dibagi 5 dikali 3. 13,5 plus 6 dibagi 5 sama dengan 14,7. JP-nya P90 dikurang P10. 14,7 dikurang 4 menjadi 10,7. Jadi jarak persentilannya sebesar 10,7. B-nya koefisien kecondongan SK 3 sigma dikurang ME dibagi S. MS 50 dibagi 2 sama dengan 25. Data ME berada di kelas interval ketiga dengan data interval 8 sampai 10. ME-nya 7,5 plus 25 dikurang 16 dikali 3 dibagi 16 hasilnya 9,19. SE-nya akar sigma P FI X frekuensi X-nya dikurang X bar pangkat 2. N dikurang 1. Akar 1 per 49 dikali 742,5 hasilnya akar 15,1531 yang dibulatkan menjadi 3,8927 atau dibulatkan 3,89. SK-nya 3 sigma dikurang ME dibagi S. 9,3 dimasukkan dikurang 9,19. S-nya dimasukkan 3,89 hasilnya 0,0848. Jadi karena SK kurang lebih 0, maka kecondongan kurva memiliki kemiringan yang negatif. Koefisien keruncingan A4 setengah 1 per N sigma frekuensi nilai tengah dikurang
X bar pangkat 4, S pangkat 4. 1/50 dikali 27.958,365. S4-nya dimasukkan, S-nya itu 3,89 akar 4, pangkat 4, 559,1673. 3,89 di pangkat 4 menjadi 228,898,5. Hasilnya 2,4420 yang dibelokkan menjadi 2,44. Jadi karena koefisien peruncing 2,44 kurang lebih 3, maka bentuk kurva platik-kurtik dengan distribusi puncak yang mendatar. Yang keempat, diketahui tabel perkembangan komoditi tahun 2019 kurang 2020 sebagai berikut. Halnya 300, 350, 375, 400, 450. KO-nya 45, 44, 50, 56, 60. HO-nya HO dikali KO 300 dikali 45 menjadi 3.500. 350 dikali 44 15.400. 375 dikali 50 8.750. 400 dikali 56 22.400. 450 dikali 60 27.000. Hasilnya 97.050. Itu yang data tahun 2019. Yang data tahun 2020, KT-nya itu 325, 375, 400, 425, 475. KT-nya 50, 52, 66, 60, 55. KT dikali KT itu sama kayak HO dikali KO. Yang dihasilkan 113.775. Menghitung nilai masing-masing barang, nilai A tahun 2019 300 kali 45 itu 3.500, nilai A tahun 2020 yaitu 325 dikali 50 yaitu menjadi 16.250. Menjumlahkan nilai tahun 2019 menjadi 97 970.050. Yang data 2020-nya itu 113.775. Menghitung angka indeks agregat relatif sederhana INA sigma FT dikali 100 dibagi sigma FO. Sigma HT dikali KT dikali 100 dibagi sigma HO dikali KO. HT-nya ini kan dimasukin yang tahun 2020 113.775 dibagi yang 2019-nya 97.050 dikali 100 hasilnya 1.723. Jadi indeks nilai agregat relatif kuantitas sejumlah komoditas untuk tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 117%. Artinya dari tahun dasar 2019 indeks dasar nilai agregat relatif barang komoditas tersebut sudah mengalami kenaikan sebesar 117% dikurang 100% menjadi 17%. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.